Alhamdulillah baik juga. Oke, kalau Oke. kalau boleh tahu Om Selen itu kegiatan apa aja nih? Kalau sekarang sih karena kan saya nge-build komunitas ya, Silent Trader Academy. Jadi kayaknya 80% memang fokusnya ke sana sih. Ya pengembangan, edukasi, ya kayak gini lah. Ini salah satunya kan kegiatan live-live bersama teman-teman gitu, sharing-sharing gitu. Oke, berarti itu kegiatannya tentang sharing-sharing gitu ya Om ya? Betul, dan tentunya ya praktisi trading tiap hari gitu di pasar saham. Oh, berarti minggu-minggu gini gimana? Kan off nih marketnya, berarti screening saham dong berarti Om? Screening, biasanya sih saya screening setiap malamnya sih. Oh, Ya tiap misalnya kan kayak gini nih nanti setiap malam searching, screening gitu. Sebenarnya ada ini sih, saya mungkin sambil tunggu saya boleh info dulu kali ya, sambil silakan Om. tunggu teman-teman ya. Jadi kan kita ada aplikasi ya, aplikasi Silent Trader Academy. Itu sekarang baru ada di Android. Nah, itu ada bot, tahu bot saham ya. Jadi bisa ngebantu screening, bisa nampilin chart gitu ya. Dan itu kita kasih free. Ya, kita kasih free. Mungkin pengumumannya minggu minggu depan kali di hari Senin ya sama staff saya. Jadi kalau teman-teman mau download aja. Ya download free sign up. Nanti teman-teman bisa dapat tuh gratis 1 bulan botnya. Itu. Jadi ya ini sedikit informasi aja bagi yang minat dan itu free sama sekali. Ya, teman-teman cukup regis aja ya. Registrasi biasa Oke, kalau mau. boleh tuh teman-teman bagi pengguna Android tuh bisa tuh buat Hmm, download aplikasinya. ya nanti nanti kita di Instagram kita publish informasi lebih detail lah mungkin. Berarti belum diluncurkan ya, Mek? Aplikasinya udah. Cuman untuk yang awalnya kan itu nggak free ya. Cuman saya kepikiran mau sharing biar orang lebih dapat banyak benefit, saya udah kasih free gitu. Untuk 1 bulan pertama lah ibaratnya buat teman-teman. Kan lumayan ya, bisa ngebantu lah. Bot itu kan fungsinya kan ngebantu. Kayak tadi kan Mas Arya kan bilang kan berarti kalau malam kan saya screening gitu kan. Nah, kadang pakai bot itu udah kebantu setengahnya. Itu tinggal input komen-komennya aja. Oke, berarti sangat membantu tuh. Mungkin Hmm, saya mau ini deh kali ya, Mek. Mau perkenalan sama mau pembukaan dulu nih. boleh, boleh. Boleh, Oke, boleh. oke, selamat malam semua teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih nih kepada teman-teman yang udah join di Instagram kita ya. Kita ngadain live ngopi atau ngobrol pintar investasi pada malam hari ini yang bertemakan How to Find Trading Style at Stock Market for Beginner. Nah, kita malam itu bakalan berkolaborasi dengan narasumber yang keren nih, yaitu Om Silent ya Om, dari Silent Trader Academy. Lalu menariknya nih teman-teman, bagi 2 orang teraktif nih pada malam hari ini bakal ada hadiah yang menarik. Dan Oh, kemudian perkenalkan juga nama saya Arya Latif dari Divisi Public Relation GIS FEB UIN Jakarta. Dan Om Selen dipersilahkan Om buat memperkenalkan diri. oke. Wah, ini perkenalan diri bingung juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin kan pasti bertanya gitu ya, kok pakai topeng? Itu kan mungkin pertanyaan first impression pertama ya. Jadi memang saya pribadi dari awal memang nggak pernah mau show off sebenarnya. Jadi ya saya lebih suka orang-orang yang di belakang layar gitu kan. Cuman karena memang live Instagram mau nggak mau kan harus show off ya. Jadi mau nggak mau saya ya udahlah pakai topeng aja untuk identitas gitu dan juga udah jadi trademark lah. Nah kalau ditanya perkenalannya apalagi nih Mas? Saya juga kemarin juara kompetisi Mirai di season 5-nya sih tahun lalu ya, Agustus tahun lalu itu juara 2. Returnnya 400 berapa? 488% kalau nggak salah dalam 1 bulan. Lalu juga saya sebagai founder dari Silent Trader Academy, teman-teman bisa cek di Telegram, Instagram kita ataupun YouTube channel kita. Itu kita sering update secara gratis ya video-video terkait update market di sana. Ya, mungkin itulah singkatnya seperti itu. Oke, kalau nggak salah Om ini
juara 2 di Hot Championship ya. Betul, juara 2 Mirai, di season 5. season 5 ya. Ya, Mirai, Oh, season 5. kalau nggak salah saat ini season 9 ya. Kalau nggak salah udah mulai. Kayaknya iya, udah mau mulai lagi season 9. Iya. Oke deh, berarti Om Santi udah memperkenalkan dan punya apa ya karakteristik sendiri ya, ciri-ciri sendiri yaitu Hmm, menggunakan topi supaya nggak apa ya nggak iya. mau show off gitu. Nggak mau Jadi show off. Karena sampai sekarang kayaknya nggak ada yang tahu sih saya siapa. Maksudnya anggota-anggota aktif di komunitas kita sampai sekarang pun nggak ada yang tahu karena memang saya nggak mau show off aja. Di belakang layar aja lah. oke mantap. Nah, cuman tetap cuannya besar ya Om ya. Amin, amin, amin. Minimal konsisten. Ya gede kecil nggak masalah. Yang penting konsisten. Konsisten. Oke, mungkin kita bakalan mulai sesi apa ya sharing-sharingnya kali ya Om ya, sesi tanya jawab. Boleh, boleh, boleh. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja mengenai trading, terus buat temen-temen yang nanti ikut bertanya gitu juga diperbolehkan ya. Langsung aja bertanya di sesi di komentar gitu. Mungkin dari pertanyaan pertama kali ya Om ya. Eh, Boleh, boleh. Oke, dari pertanyaan pertama itu gimana sih cerita Om Selen ini yang awalnya itu kenal trading kan? Awalnya kenal trading, terus Hmm. bisa sampai sekarang. Jadi cerita itu gimana sih Om? Mungkin bisa menginspirasi kita semua nih. Oke, oke. Ini kalau dibilang cerita menarik ya, karena pertama kalau setiap trader rata-rata pasti punya ceritanya lah ya. Ibaratnya cerita sedihnya gitu ya. Dan begitu pula juga dengan saya sebenarnya. Tapi kalau mau diceritakan dari awal kenal saham, ya saya kenal saham itu udah di atas 5 sampai 6 tahun kayaknya. Ya 5 sampai 6 tahun dan singkat cerita di tahun-tahun awal karena mungkin kondisi marketnya mendukung, saya bisa dikatakan pemula yang hoki. Jadi kayaknya tuh beli ABC profit gitu ya. Beli ABC profit padahal analisa belum akhir gitu. Itu pun karena marketnya mendukung. Nah, karena waktu itu saya sudah over proud, jadi saya udah merasa wah, kayaknya saham ini gampang gitu ya. Dan karena waktu itu dana saya terbatas, which is itu saya kayak masih dalam bangku kuliah gitu ya, baru selesai. Jadi ibaratnya belum punya dana sama sekali, ya pas-pasan lah. Gitu dulu modal trading juga cuma 2 juta, 3 juta gitu kan. Nah saya pikir kalau saya mau kaya di saham, kalau cuma modal 2-3 juta mau sampai kapan gitu kan. Nah karena saya udah merasa bangga saya bisa profit terus dalam tahun-tahun pertama, saya nawarin diri saya ke orang-orang yang punya dana lebih untuk saya kelola waktu itu. Jadi agak nekat sih ya, biasalah orang-orang yang baru cuan gitu kan merasa sok, saya nawarin nih jasa ya pembagian 50-50. Jadi kalau cuan 100 juta 50-nya buat saya gitu ya, 50 jutanya buat si investor. Nah, habis itu market kena isu. Ya, market kena isu, bisa dibilang mini crash karena turunnya hampir 10 sampai 15%. Portofolio yang saya kelola itu, yang saya pinjem ibaratnya dari si investor, itu hilang hampir 70% dalam 3 bulan. Nah, ya, yang tadinya saya pikir saya bisa cuan, gitu ya, saya pinjem uang orang, akhirnya saya harus bayar tuh 50% dari 70% kehilangan. Ya, akhirnya saya ngutang lah. Ya, akhirnya saya ngutang, ya cuma ini saya nggak pernah cerita sih ke keluarga saya, jadi ini sebenarnya cerita pribadi. Nah, abis itu karena si investor ini juga merupakan keluarga dekat, maksudnya saya kenal secara personal, jadi mereka kasih apa ya, mereka kasih keringanan, ya udah lu cicil aja. Tapi tetap yang tadinya saya bisa ngasilin lumayan lah dari 2 juta dapat 200.000, dapat 300.000, sekarang saya harus nyicil utang puluhan juta, ibaratnya kayak gitu. Nah, setelah itu saya benar-benar restart, vakum dulu beberapa bulan gitu ya. Kayaknya trauma lah ya, karena tiba-tiba punya utang puluhan juta, itu waktu awal-awal dengan dana pas-pasan tuh kan pasti shock banget gitu kan. Nah, akhirnya setelah restart, saya belajar konsisten tuh. Balik lagi dari modal portofolio saya yang 2 juta. Saya belajar konsisten, konsisten, konsisten gitu ya. Sampai akhirnya ya at the end hingga sekarang
terutama dari tahun 2020, di 2020 ya, itu udah jackpot banget, dapat banyak emiten yang profitnya gila-gilaan. Ya sampai saat itulah saya juga sambil dirikan silent trader karena saya udah merasa udah bisa konsisten, baru saya mau sharing ke orang gitu ya. Dan ya akhirnya sampai sekarang sih. Ya dan ya utangnya juga udah lunas, udah saya bisa lunasi, masa lalu juga udah jadikan pelajaran dan ya udah bisa bertahan sampai sekarang. Ya itu sih sedikit lah, sedikit cerita pahitnya di situ. Jadi jangan ditiru ya. Karena saya yakin sebagian orang kalau waktu awal-awal kenal saham dan langsung bisa profit pasti mindsetnya, wah gue bisa nih, gampang nih. Padahal sebenarnya di pasar saham nggak sesimpel itu. Gitu, banyak hal yang harus kita pelajari. Oke, berarti yang menarik ada naik sama turunnya ya Om ya, dan bisa Betul, buat apa ya, buat pembelajaran juga gitu ya, biar kita tetap bisa konsisten ke depannya. betul, betul. Iya, yang penting konsisten sih. Ya, yang penting konsisten. Terus mengenai apa ya, mengenai tadi kan ada beberapa kesalahan yang membuat Om itu bisa bangkit lagi ya. Hmm. Nah, itu Hmm. buat kita ya, kayak buat para pemula gitu ya, hal apa aja sih Om yang kayak diperluin buat kita sebagai pemula itu biar dapat konsisten gitu Om di profit profit di Hmm. market gitu Om, Oke, biar tetap konsisten. oke. Kalau ditanya hal yang perlu diperhatiin, jelas pertama kita harus mindsetnya harus benar dulu ya. Jadi kalau dulu saya punya mindset saham ini bisa bikin cepat kaya gitu. Kalau bisa bikin kaya iya, tapi kalau bisa bikin cepat kaya itu kan mindsetnya udah beda lagi ya. Cepat kaya sama kaya kan beda. Nah pertama ubah mindset dulu. Kalau saya selalu ngajarin ke teman-teman yang baru, jangan fokus jadikan saham itu aktif income dulu. Jadiin pasif dulu gitu ya. Jadiin pasif income dulu dengan apa? Ya paling gampang ya investasi gitu. Kita nggak usah ngomong trading dulu nih. Ya pasif income kita bisa investasi dulu. Nanti kalau sudah seiring berjalannya waktu, baru kalau Anda memang memutuskan jadi aktif income, silakan saja. Karena banyak ya kita udah kenal trader-trader yang udah kayak saya juga fokusnya udah di saham aja gitu sebagai aktif income. Tapi mindset awal fokus kita apa? Pasif income dulu. Nah, ya, jadi kalau kita mengasumsikan mindset kita pasif income, maka kan kita harus cari aktif income-nya dulu. Bisa kerja, bisa usaha. Ya, nah dari uang kerja, dari uang usaha atau uang tabungan ya kita sisihkan di pasar modal. Nah, sampai nanti Anda sudah ketemu titik di mana secara konsisten per bulan Anda sudah bisa menghasilkan profit, baik itu besar atau kecil ya. Yang penting konsistennya ya. Nah, Anda baru boleh tuh nambahin sedikit demi sedikit jumlah nominal lah istilahnya. Yang misalnya awalnya 1 juta, 2 juta, kalau udah konsisten dalam rentang tertentu, Anda tambahin. Jadi step by step. Itu mindsetnya sih. Itu mindset awal yang harus diperhatikan. Sisanya kalau mau tanya belajarnya atau mungkin nanti juga pasti ada pertanyaan indikatornya apa, om biasanya screeningnya gimana, sebenarnya itu bisa dipelajari kemudian gitu. Cuman yang penting bangun fondasi awal itu mindsetnya dulu yang kita lurusin, sehingga kita nggak buru-buru mau cepat kaya, yang nggak ngelakuin kesalahan yang saya lakuin gitu. Saya udah pinjam dana orang yang mana dananya saya juga nggak bisa balikin kalau itu hilang gitu kan. Saya waktu itu all in, habis itu pakai margin. Jadi pinjaman 100 juta dapat margin emiten-emiten blue chip itu kan dapat 80% pinjaman tuh dulu di Mirai. Jadi 180 juta sekali hilang 30% udah nangis. Ya, jadi dengan mindset diubah saya rasa minimal resikonya kecil. Nah kalau resiko kecil ya saya rasa Anda nggak akan trauma lah kalau di pasar modal untuk belajar. Itulah itu poin paling penting sih yang pertama. Oke, berarti dimulai dari mindset ya dulu ya Om ya. Dan kalau Betul. kita juga pakai apa ya, uang dingin ya daripada uang panas. Nah, betul. Betul, betul. Jadi ya kayak tadi makanya kita harus jadikan nih pasif income dari mana? Dari uang tabungan, sebagian dari pendapatan yang kita punya di active income gitu. Karena kalau kita mindset active income, berarti kan kita butuh ya. Kita butuh saham ini bisa menghasilkan profit dalam 1 bulan. Kalau enggak, gue nggak makan. Nah, akibatnya karena kita dipacu untuk bisa profit, padahal let's say kayak sebulan kemarin marketnya lagi jelek, ya akhirnya malah makin hancur.
Jadi itu yang banyak trader-trader gagalnya di situ sih menurut saya, di mindset awalnya.